Nah, kali ini gue bakal ngebahas salah satu judul film yang berjudul Susuk Jelita. Nah, kebetulan pemeran utamanya adalah Joe Richard sendiri sebagai Eric ya. Sebagai Eric. Iya. Ini film horor pertama lo bukan? Film gue tuh dulu komedi sama Julia Perez, almarhumah. Terus begitu horor komedi Dengan Nenek Gayung. Ada beberapa sequel. Terus begitu Palasik horor betulan bukan komedi ya. Baru ini. Tapi sebelumnya lu seringnya gue lihat tuh di drama action ya. Drama action pernah. Kalau kita bicara tentang horor, ini horor yang horor beneran lah gitu, bukan komedi genrenya. Nah, pengalaman di horor Susuk Jelita ini gimana, Bro? Kalau ini judulnya Susuk Jelita, kita syutingnya di Subang. Subang itu konon kabarnya mistisnya itu juga kuat banget. Ya. Makanya katanya ada pengalaman. Kalau jam 6 sore tuh perkampungannya udah sepi. Gitu kita sampai di lokasi syuting, kita kan syutingnya tuh di villa. Iya. Seperti biasa lah gue memilih ya. Oh gue mau di kamar ini nih. Gue pilih lah, gue lihat kamar yang paling enak gitu. Ada nih di atas nih kamar yang ini. Oh boleh kamar ini. Awalnya sih normal aja. Setelah hari keberapa baru diceritain. Bang Jo, waktu pertama kali kita datang itu ada yang nungguin di sini, ada yang nungguin di sini. Wah ternyata tempat syutingnya pun udah horor. Jadi kalau mau dibilang menarik, lokasi syutingnya tuh bener-bener menantang dan menarik ya. Menakutkan. Menarik mental. Tempatnya enak banget, bagus tapi memang menakutkan. Dan beberapa kali para pemain tuh juga ada yang kerasukan. Benar kata Bibi, si Yanti pasang susuk. Nah, lo sendiri ada pernah ngerasa mau masuk ke badan lo, atau lo pernah ngelihat nggak sosok yang Enggak, karena satu gue nggak bisa ngelihat. Terus kedua, tapi kalau rasa tuh mungkin ada ya. Tempatnya gimana gitu. Padahal tempatnya enak, cuma karena ada yang kerasukan jadi kayak ke bawah tuh. Nah tapi gue nggak berhenti gue berdoa terus gitu. Dan gue tuh kan sebenarnya penakut juga kan. Iya. Tapi karena gue rajin berdoa terus, ya udah pada syuting kadang-kadang mereka syuting di bawah, mereka syuting di mana, gue diem di kamar sendirian fine aja karena udah mulai terbiasa gitu. Terbiasa dengan situasi yang ada di lapangan ya. Ya udah yang penting kan gue nggak ganggu gitu. Nah, menurut lo cerita di film Susuk Jelita ini gimana? Gue suka sih ceritanya tuh merakyat banget tentang orang yang terobsesi kepengen cantik. Kepengen sukses sebetulnya. Pengen sukses. Berawal dari kecantikan dong. Mempercantik diri, pokoknya apapun dilakuin. Adegan dibuka tuh gue udah harus terjun ke dalam makam. Dan itu makamnya di kuburan beneran dan suasananya tuh hujan. Gila. Itu gimana tuh? Jam berapa itu? Itu ada kejadian lucu sih. Jadi kan kita kan berangkat. Begitu kita mau berangkat dari villa, which is itu dari villa itu hari terakhir dan kita mau berangkat ke pemakaman, syuting di pemakaman udah gelap. Dari situ kita mau langsung pulang kan. Iya. Baru keluar hujan, gitu. Hujan gede banget dan gue udah mikir, waduh ini kita mau syuting di tempat makam, mana makamnya serem gitu. Terus gue ketinggalan rombongan terus gitu. Tapi itu jadi pengalaman yang seru banget sih. Berasa banget gitu mistisnya tuh, berasa karena sepanjang perjalanan tuh gelap, segelap-gelapnya dan gue gak ketemu tim satupun. Dan lo belum pernah belum pernah ditinggal sama pengalaman lo seperti di Susuk Jelita itu belum pernah di film-film yang sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya. Belum. Ini gue ngerasain kayaknya wah gila nih. Gitu aja Pak. Terus gimana? Syutingnya tuh dari semua syuting tuh yang sekarang gue mau angkat tuh adalah suasana ketika syuting di pemakaman. Jadi kita begitu hujan, kita kan nggak bisa mulai syuting kan karena hujan kan. Iya. Nah begitu jalan tuh kita masuk ke rumah-rumah warga dan tempatnya tuh nggak ada warga yang bangun gitu. Padahal kita udah berisik banget, nggak ada orang yang keluar gitu, maksudnya nggak terganggu. Ini siapa sih orang berisik banget? Nggak ada yang begitu.
saking memang katanya udah terbiasa di situ kalau udah jam 6 tuh kosong gitu. Udah diem di rumah aja dulu, nggak Diam usah di kemana-mana rumah. gitu ya. Dan lu bayangin dalam suasana kayak gitu, gue ngebayang berat banget ya. Abis ini gue syutingnya di kuburan beneran, hujan, warganya di sini pada takut keluar. Ini ada apa? Terus apa yang terjadi saat itu? Ya akhirnya begitu hujan, kita tunggu syuting itu dimulai sampai hujannya berhenti. Jadi kita nunggu yang kita harus syuting jam 8, akhirnya kita malah mulainya sekitar jam 1 kalau nggak salah. Malam. Jam 1 setelah hujan berhenti baru kita mulai. Nggak kebayang itu syutingnya di kuburan. Kuburan. Lo masuk ke kuburan. Ada cerita lucu nih. Abis kejadian yang dari lokasi berangkat ke pemakaman itu akhirnya kita berhenti di tempat warga itu kan gue udah ketinggalan mobil. Iya. Udah nggak ada tim tuh. Di situ tim berangkat, ayo kita berangkat. Pas mau berangkat, tiba-tiba gue kebelet dong, pengen kencing dong. Dan gue nggak kebayang gini kalau gue kencingnya entar di kuburan lebih nggak lagi gitu. Mendingan gue kencing dulu di sini gitu. Udah gue balik lagi masuk, pokoknya bang saya kencing dulu. Begitu gue keluar, udah nggak ada orang. Terus lo numpang kencing di mana itu? Ada di rumah warga. Rumah warga. Rumah Pak RT nggak salah. RT. Nah terus tiba-tiba pas kencing, pas keluar kok nggak ada orang. Temen gue nih. Bego-bego banget ya. Udah kita jalan aja. Jalan. Lu tadi kita jalan berdua, ditinggalin orang, diem aja. Gak mungkin gue ngelakuin hal yang sama. Iya. Gue tahu, gue kenal itu orangnya. Gue bilang, gue gak mau ikutin lo gitu. Terus ada warga nih, bapak-bapak muda gini. Saya anterin. Ini baik banget tuh orang pasti ya. Gue lihat dulu dong, hantu bukan nih. Gue bilang, nggak usah pak, nggak usah. Tapi gue pikir-pikir lagi, kan lu kan orang sini. Pak, boleh dianterin. Lo tahu jalannya bener-bener jalan gelap, segelap-gelapnya. Dan kita harus jalan tuh gelap, kita nggak ngeliat lampu sama sekali. Jalan agak jauh, baru kita sampai lah di kuburan itu. Pohon, makam. Apa yang ada di pikiran lo saat itu? Hantu. Dan lo Ya gue pikir merinding nggak? Kalau merinding sih gue emang gue kan emang nggak bisa ngerasa ya. Iya. Cuma maksudnya gue nggak mau juga mencoba-coba untuk ganggu gitu, nggak mau. Tapi gue tahu pasti ada lah di situ. Ya, pastilah. Kuburan Orang di lah. rumahnya gitu kan. Udah lagi syuting adegan, masuk ke dalam lubang kuburan, becek basah. Gue masuk lah ngelakuin profesional lah. Begitu selesai gue dengan pedenya, oke, thank you. Mungkin kita pulang bareng-bareng. Pas pulang gue kan pengen buru-buru juga dong. Iya. Pengen buru-buru nih. Lo pulang sendiri? Enggak, gue berdua temen gue. Iya, yang blonde itu. Iya. Yang sok tahu. Tahu. Terus setiap kali jalan terus salah mulu ngasih taunya. Iya. Nah ini kita kan tanya nih, Pak, kalau mau keluar kemana? Oh lurus, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Oke, jalan. Begitu jalan nih tiba-tiba kok gelap lagi gitu. Kata temen gue, terus aja bang, pala lo terus, gak bakal keluar nih kita sampai. Terus ujung-ujungnya gimana tuh baliknya? Ya gue balik dong, Balik. balik kita balik ke si bapak itu langsung nganter, bapak yang sama yang nganterin ke kuburan. Iya. Ya udah saya anter gitu, dianterin sama dia. Asli jalan yang dianterin itu bukan jalan yang kita tempuh yang di awal, jadi kita tuh udah salah jalan. Salah jalan dari awal. Itu diantar sama si bapak itu ternyata langsung belok kanan. Kan udah dibilang belok kanan bagaimana, gangnya kecil gitu. Gue bilang, aduh ini kalau misalnya gue dengerin temen gue yang geblek itu asli pasti semalaman tuh gue akan muter-muter di Subang. Iya, berarti lo tuh emang akhirnya udah yang salah. Terima kasih bapak, terima kasih bapak. Itu pulang. Udah. Jadi emang cerita dari film ini emang seru banget ya. Syutingnya juga seru banget. Ini yang gue ceritain tuh bukan isi ceritanya. Iya. Bagaimana suasana syutingnya. Nah, itu kan suasana syutingnya. Nah, keseruan di filmnya gimana? Keseruan di filmnya tuh adegan-adegan yang gue harus lakukan itu adalah gue ada adegan tadi nyemplung ke dalam kuburan, ngambil tali pocong. Iya. Lanjut, gue harus semedi komat kamit gitu ya. Iya. Gue mesti menari dan gue tidak bisa menari. Iya. Terus lihat tapi dia kayak penari Jepang gitu ya kan. Terus gue suruh baca mantra. Lu baca apa tuh waktu itu? Lagu. Dia nyomlo. Lagu. Ya pokoknya Komat kamit lah ya. Komat kamit, gue berusaha seprofesional mungkin. Yanti terobsesi untuk jadi orang cantik, sukses, cantik. Gue ada di belakangnya si Yanti ini gitu. Berarti nah korbannya si Damar ini.
Berarti lo ngejual si Yanti ini ke Damar? Ya, gue jual nanti ke Damar. Ya pokoknya ini film ini seru banget dan ini wajib ditonton. Ini karya dari Ferdy Bontot, sutradara bagus, sutradara hebat, dan ini bakal menjadi sutradara besar banget nantinya. Ini produksi dari Roro Ayu Cinema Pictures, dan dia tuh bukan baru bikin kali ini, jadi Iya, udah banyak dan filmnya filmnya selalu juga sukses. sukses. Gitu. Dan gue seneng banget bisa terlibat dalam produksi ini. Dan jangan lupa saksikan Susuk Jelita. Susuk Julita, ada saya Joe Richard. Dan saya Akwan. Bro, thank you ya. Thank you so much. Oke, udah semoga berbagi film cerita. ini sukses. Amin. Terus penontonnya banyak. Banyak. Terus Roro Ayu Cinema Pictures juga semakin sukses. Dan juga Mengembangkan sayapnya di perfilman Indonesia. Ferdy Bontot juga memiliki Jadi film sutradara. yang luar biasa juga. Mudah-mudahan ini mewakili ya. Iya. Gitu. Dan juga Amin. sukses juga buat lo. Ya, amin. Buat lo juga, bro. Thank you. Oke. Gua Akwan Saya Joe Richard. dan see you. See you. Kamu jagain, kamu liatin si Siti, jangan sampai dia bongkar rahasia kita. Maaf Tuan, saya harus pulang sekarang juga Tuan. Ada apa ini ya Allah? Sana, Jiji lihat nih, sana! Hah, jangan gitu lah bang. Ntar juga Yanti cantik lagi kalau udah selain tumbal. Benar kata Bibi. Si Yanti pasang susuk.